Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hubungan antar sudut, yaitu yang pertama adalah sudut-sudut yang saling berpelurus, kemudian berpenyiku, dan yang ketiga adalah sudut-sudut yang bertolak belakang. Di video kali ini, kita akan membahas untuk poin yang ketiga, yaitu adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Materi untuk sudut yang saling bertolak belakang. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami tentang sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Dan yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Nah, kita masuk ke materi mengenai sudut saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang adalah sudut yang dibentuk oleh dua pasang sinar garis yang saling berlawanan. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang itu memiliki besar sudut yang sama. Jadi dari gambar tersebut, maka sudut yang nomor 1 ini dan sudut yang nomor 3 ini adalah saling bertolak belakang. Dan sudut yang nomor 2 itu bertolak belakang dengan sudut yang nomor 4. Bisa dipahami ya? Nah, itu artinya sudut yang nomor 1 ini sama dengan sudut yang ketiga, dan besar sudut yang kedua itu besarnya sama dengan sudut yang nomor 4. Supaya kita lebih memahaminya, kita simak langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama seperti ini gambarnya, tentukan besar sudut A, besar sudut B, dan besar sudut C. Jawab. Nah, kita tahu besar sudut A ini kan saling berpelurus ya. Jadi sudut A ditambahkan yang 140 ini kan membentuk sudut lurus. Jadi sudut A nya kita bisa peroleh dari 180 kita kurangi dengan 140 derajat. Bisa dipahami ya, ini adalah sudut yang saling berpelurus. Jadi diperoleh sudut A nya itu adalah 40 derajat. Nah, di sini 40 derajat karena nanti kalau ditambah yang 140 maka hasilnya adalah 180 membentuk sudut lurus. Nah, kemudian untuk sudut B itu sama dengan sudut A. Kenapa? Karena ini bertolak belakang. Jadi sudut A ini bertolak belakang dengan sudut B kan? Nah, iya kan? Jadi yang sudut B ini juga 40 derajat. Bisa dipahami ya. Kemudian sudut C itu adalah 140 derajat karena bertolak belakang dengan yang atasnya ini. Nah, ini yang C bertolak belakang dengan yang atas. Jadi yang C ini adalah 140 derajat. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua. Dari gambar seperti ini, tentukan besar sudut ROS, besar sudut POR, dan besar sudut VOS. Nah, jawab. Nah, kita tahu bahwa sudut ROS, sudut ROS ini ya, ROS ini bertolak belakang dengan sudut POV. Jadi yang di sini 70 derajat, maka otomatis yang di sini juga 70 derajat. Jadi diperoleh besar sudut ROS-nya adalah 70 derajat. Kemudian yang kedua, sudut POR. POR itu adalah 180 dikurangi 70. Kita akan tahu bahwa ini adalah saling berpelurus. Jadi ini kalau kita tambah 70 kemudian kita tambah ke sini, itu kan membentuk sudut lurus 180. Jadi 180 dikurangi 70 diperoleh sudut POR-nya adalah 110 derajat. Kemudian untuk yang bawah itu sama dengan sudut POR. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Jadi 110 ini bertolak belakang dengan yang bawahnya ini. Sehingga diperoleh sudut VOS-nya itu adalah 110 derajat. Nah, kemudian untuk contoh soal yang ketiga, diketahuinya seperti ini. DEC 6Y plus 25, kemudian DEA itu 3X plus 20, CEB itu adalah 5X minus 10.
tentukan nilai X besar sudut DEA, CEB, AEB, dan nilai Y nya yang ini ya, nilai Y yang memenuhi. Jawab, kita cari dulu nilai X nya ya. Nah, kalau kita lihat sudut DEA itu kan bertolak belakang dengan sudut CEB, makanya ini bisa dinyatakan dengan sama dengan, karena sudut yang bertolak belakang itu adalah sama besar. Jadi sudut DEA itu sama dengan sudut CEB. Ya udah, ditulis seperti ini. Kemudian DEA nya adalah 3x plus 20, CEB nya adalah 5x min 10. Kemudian menggunakan teknik aljabar, yang huruf-huruf yang ada hurufnya kita pindah ke kiri, yang cuman angka kita pindah ke kanan. Jadi 5x pindah ke kiri jadi negatif 5x ya. Kemudian plus 20 kita pindah ke kanan jadi negatif 20. Sehingga 3x dikurangi 5x itu diperoleh negatif 2x. Kemudian negatif 10 negatif 20 itu diperoleh negatif 30. Sehingga kiri dibagi negatif 2, kanan juga dibagi negatif 2, dan diperoleh nilai x nya adalah 15. Jadi negatif bagi negatif kan jadi positif. Jadi X nya diperoleh 15. Bisa dipahami ya. Kemudian setelah kita mengetahui nilai X nya sama dengan 15, kita mencari sudut DEA dan CEB. Ya udah, maka substitusikan aja. DEA nya kan 3x plus 20, ini 3x plus 20 DEA. X nya kita ganti 15, 3 kali 15 tambah 20, 45 tambah 20 diperoleh 65 derajat. Begitu juga dengan sudut CEB, 5x min 10, X nya kita ganti 15, 5 kali 15 75, 75 dikurangi 10 diperoleh juga 65 derajat. Nah, setelah kita tahu DEA nya itu 65 derajat dan CEB nya itu juga 65 derajat, kemudian kita cari AEB yang bawah ini. Nah, kalau kita tahu bahwa ini sudutnya ini kan sudut yang saling berpelurus ya, AEB ditambah dengan CEB itu kan nanti membentuk sudut 180 derajat, sehingga diperoleh untuk mencari AEB nya itu adalah tinggal 180 dikurangi 65 derajatnya yang ini, sehingga sudut AEB nya itu adalah 115. Nah, berarti yang cuman segini itu adalah 115. Bisa dipahami ya, di sini 115. Kemudian kita mencari nilai Y. Kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, sudut AEB ini kan sama dengan sudut DEC. Jadi AEB ini sama dengan DEC. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Ya udah, kita tulis sudut DEC sama dengan sudut AEB, sehingga diperoleh seperti ini. DEC nya kan adalah 6Y plus 25, AEB nya tadi diperoleh 115. Kemudian 25 nya kita pindah ke kanan jadi negatif, sehingga diperoleh 6Y sama dengan 90, sehingga kiri bagi 6 kanan bagi 6 diperoleh nilai Y nya adalah 15 juga. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.